Resolusi konflik adalah proses atau upaya untuk menyelesaikan atau mengatasi konflik antara pihak-pihak yang terlibat, dengan cara mencari solusi yang dapat diterima bersama atau mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut. Tujuan dari resolusi konflik adalah untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak, baik itu melalui negosiasi, mediasi, kompromi, arbitrase, atau metode lainnya yang memungkinkan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan antar pihak yang bersengketa. Metode yang dipilih dapat bervariasi tergantung pada sifat dan kompleksitas konflik yang terjadi. Konflik harus dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak ada seorang pun yang menyadari adanya konflik, secara umum disepakati bahwa tidak ada konflik. Konflik juga melibatkan pertentangan atau ketidakcocokan, dan beberapa bentuk interaksi antar pihak. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk meresolusi konflik antara lain, komunikasi efektif, penting untuk membuka saluran komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan pendapat secara jelas, dan memahami perspektif lawan konflik dapat membantu mengurangi ketegangan. Negosiasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari titik temu atau kesepakatan yang dapat diterima bersama melalui proses negosiasi. Ini melibatkan memberikan dan menerima, serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Mediasi, pihak ketiga yang netral dan terlatih, mediator, dapat membantu memfasilitasi pembicaraan antara pihak-pihak yang berselisih. Mediator bertindak sebagai penengah untuk membantu mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Kompromi, kadang-kadang, penyelesaian konflik dilakukan melalui kompromi, di mana setiap pihak harus memberikan sesuatu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Penyelesaian kolaboratif, mengajak semua pihak untuk bekerja sama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, dengan mengedepankan kerjasama dan kepentingan bersama. Arbitrase, dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang berselisih dapat meminta seseorang atau sebuah lembaga untuk mengambil keputusan yang mengikat. Manajemen konflik, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mencegah konflik atau mengatasi konflik yang timbul dengan efektif di tempat kerja atau dalam komunitas. Evaluasi dan pembelajaran, setelah konflik diselesaikan, penting untuk mengevaluasi prosesnya dan belajar dari pengalaman tersebut untuk mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. Setiap konflik memiliki konteks dan dinamika sendiri, sehingga metode yang tepat untuk meresolusinya dapat bervariasi. Yang terpenting adalah upaya untuk memahami semua pihak yang terlibat dan berusaha mencapai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua. Menjadi pemicu utama atau memperburuk konflik antara individu atau kelompok. Berikut adalah beberapa cara di mana kerusakan dalam komunikasi dapat menyebabkan atau memperparah konflik. Ketidakpahaman atau salah paham. Komunikasi yang tidak jelas atau tidak tepat bisa menyebabkan salah interpretasi atau ketidakpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kata-kata yang ambigu atau pesan yang tidak jelas bisa diartikan secara berbeda oleh setiap pihak, sehingga meningkatkan ketegangan. Kurangnya komunikasi, ketika ada kekurangan informasi atau komunikasi yang tidak memadai, hal ini bisa meninggalkan celah untuk asumsi negatif atau spekulasi yang bisa mengarah pada konflik. Misalnya, tidak memberitahu pihak terkait tentang perubahan rencana atau kebijakan bisa menimbulkan rasa tidak puas atau frustrasi. Komunikasi tidak efektif, ketika komunikasi tidak dilakukan dengan cara yang baik, seperti tidak mendengarkan dengan seksama atau tidak mengungkapkan pendapat dengan jelas, hal ini bisa membuat pihak-pihak merasa tidak dihargai atau tidak didengarkan. Ini dapat membangun ketegangan dan mengurangi kepercayaan antar pihak. Kesalahpahaman budaya atau kontekstual. Perbedaan dalam latar belakang budaya atau kontekstual dapat mempengaruhi cara pihak-pihak memahami pesan atau perilaku satu sama lain. Tanpa memahami perspektif budaya atau kontekstual yang berbeda, komunikasi bisa terganggu dan menyulitkan proses penyelesaian konflik. Perilaku nonverbal yang tidak dapat dipahami, ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau nada suara yang tidak sesuai dapat menyebabkan salah interpretasi dalam komunikasi. Misalnya, ekspresi wajah yang terlihat tidak bersahabat atau nada suara yang keras bisa menimbulkan perasaan tersinggung atau merasa diserang. Komunikasi yang emosional, ketika komunikasi dipengaruhi oleh emosi yang kuat seperti kemarahan, kekecewaan, atau frustasi, ini dapat menghalangi kemampuan untuk berpikir secara rasional dan memperburuk konflik.
Emosi yang tidak terkendali bisa memicu respons yang defensif atau agresif dari pihak lain. Ketidakjujuran atau manipulasi, komunikasi yang tidak jujur atau upaya untuk memanipulasi informasi bisa menghancurkan kepercayaan antar pihak. Ini bisa menyebabkan konflik karena pihak yang merasa dimanipulasi atau dikhianati akan merasa terancam atau terpojok. Ketika komunikasi tidak efektif atau rusak, hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana konflik lebih mudah terjadi dan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan komunikasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat untuk mengurangi risiko konflik yang tidak perlu. Conflict resolution. Konflik di tempat kerja dapat mempengaruhi efektivitas individu, tim, dan seluruh organisasi. Sebuah studi menemukan 20% waktu manajer dihabiskan untuk mengelola konflik. Ketika konflik muncul, apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya? Cara suatu konflik didefinisikan akan sangat menentukan hasil yang mungkin dapat menyelesaikan konflik tersebut. Misalnya, jika saya mendefinisikan perselisihan gaji kita sebagai zero sum atau situasi menang-kalah, artinya, jika Anda mendapatkan kenaikan gaji yang Anda inginkan, maka jumlah tersebut akan lebih sedikit bagi saya akan jauh lebih enggan untuk mencari solusi bersama dibandingkan jika saya membingkai konflik sebagai potensi konflik. Situasi menang-menang, jadi sikap individu terhadap suatu konflik adalah penting, karena sikap biasanya menentukan serangkaian penyelesaian yang mungkin dilakukan. Strategi manajemen konflik. Peneliti konflik sering menggunakan teori kekhawatiran ganda untuk menggambarkan strategi pengelolaan konflik masyarakat. Teori perhatian ganda mempertimbangkan bagaimana derajat seseorang sikap kooperatif, sejauh mana seseorang mencoba memuaskan kekhawatiran orang lain, dan ketegasan, itu sejauh mana seseorang mencoba memuaskan kekhawatirannya sendiri, menentukan bagaimana suatu konflik ditangani. 5 strategi penanganan konflik yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Memaksakan kehendak seseorang pada pihak lain. Penyelesaian masalah, berusaha mencapai kesepakatan yang sedapat mungkin memuaskan aspirasi sendiri dan pihak lain. 3. Menghindari, mengabaikan atau meminimalkan pentingnya isu-isu yang menciptakan konflik. 4. Menghasilkan, menerima dan menggabungkan kehendak pihak lain. 5. Berkompromi, menyeimbangkan kepedulian terhadap diri sendiri dengan kepedulian terhadap pihak lain guna mencapai suatu solusi. Apa yang dapat dilakukan individu untuk mengelola konflik? Ada sejumlah teknik resolusi konflik yang dapat digunakan individu untuk mencoba meredakan konflik di dalam dan di luar tempat kerja. Ini termasuk yang berikut. 1. Penyelesaian masalah, meminta diadakannya pertemuan tatap muka untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikannya melalui diskusi terbuka. 2. Mengembangkan tujuan yang lebih tinggi, menciptakan tujuan bersama yang mengharuskan kedua belah pihak untuk bekerja sama, dan memotivasi mereka untuk melakukannya. 3. Menghaluskan, mengecilkan perbedaan sambil mengedepankan kepentingan bersama dengan pihak lain. 4. Berkompromi, setuju dengan pihak lain bahwa masing-masing akan menyerahkan sesuatu yang berharga untuk mencapai kesepakatan. 5. Penghindaran, menarik diri dari, atau menekan, konflik. Pilihan teknik mungkin bergantung pada seberapa serius permasalahan yang Anda hadapi, apakah Anda mengambil pendekatan menang-menang atau menang-kalah, dan gaya manajemen konflik yang Anda pilih. Menghasilkan, ketika kamu menyadari kamu salah, untuk menunjukkan kewajaran. Jika konflik khususnya terkait dengan pekerjaan, ada beberapa teknik tambahan yang dapat digunakan. 1. Perluasan sumber daya, kelangkaan sumber daya, misalnya uang, peluang promosi, ruang kantor, dapat menimbulkan konflik. Perluasan sumber daya dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan. 2. Perintah otoritatif, manajemen dapat menggunakan kewenangan formalnya untuk menyelesaikan konflik dan kemudian mengkomunikasikan keinginannya kepada pihak-pihak yang terlibat. 3. Mengubah variabel manusia, teknik perubahan perilaku seperti pelatihan hubungan manusia dapat mengubah sikap dan perilaku yang menyebabkan konflik. 4. Mengubah variabel struktural, struktur organisasi formal dan pola interaksi pihak-pihak yang berkonflik dapat diubah melalui desain ulang pekerjaan, mutasi, penciptaan posisi koordinasi, dan sejenisnya. Konflik kepribadian merupakan kejadian sehari-hari di tempat kerja. Meskipun tidak ada data yang tersedia untuk Kanada,
supervisor di Amerika Serikat menghabiskan sekitar 18% waktunya untuk menangani konflik kepribadian di antara karyawan. 56 berbagai faktor menyebabkan konflik kepribadian, termasuk yang berikut. 1. Kesalahpahaman berdasarkan usia, ras, atau perbedaan budaya-budaya, intoleransi, prasangka, diskriminasi, atau kefanatikan. 3. Ketimpangan yang dirasakan. 4. Kesalahpahaman, rumor, atau kebohongan tentang seseorang atau kelompok. 5. Menyalahkan atas kesalahan atau kecelakaan, tuding jari. Ketika hubungan manajemen karyawan rusak, bukan hal yang aneh jika karyawan mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan serikat pekerja. Jika para pekerja berhasil dalam usaha mereka untuk membentuk serikat pekerja, maka serikat pekerjalah yang melakukan negosiasi dengan manajemen mengenai upah dan kondisi kerja. Sementara karyawan pabrik Dofasco mempertimbangkan untuk bergabung dengan Canadian Auto Workers atau United Steelworkers serikat pekerja, mereka belum melakukannya. Salah satu alasannya mungkin karena CEO John Mayberry bekerja keras untuk bernegosiasi secara efektif dengan karyawannya dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua orang. Dia melakukan hal ini dengan menciptakan budaya kinerja, di mana bonus dan gaji karyawan dikaitkan dengan seberapa baik kinerja perusahaan. Ia juga mendorong karyawan untuk belajar dari perusahaan lain, dan bahkan mengirimkan beberapa karyawan ke seluruh dunia untuk melihat apa yang dilakukan perusahaan lain dan bagaimana mereka melakukannya. Mayberry mengorganisir karyawan ke dalam tim, membuat mereka bertanggung jawab dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, membuat rencana dan jadwal, dan memberikan umpan balik kepada anggota tim. Dengan kata lain, Mayberry menciptakan situasi win-win. Langkah-langkah apa yang dapat membantu memastikan negosiasi berjalan efektif? Strategi tawar-menawar. Ada dua pendekatan umum dalam negosiasi, tawar-menawar distributif dan tawar-menawar yang integratif. 1. Tawar-menawar distributif. Tawar-menawar distributif adalah strategi negosiasi yang beroperasi dalam kondisi zero-sum, menang-kalah. Artinya, keuntungan apapun yang saya peroleh adalah beban Anda, dan sebaliknya. Mungkin contoh perundingan distributif yang paling banyak dikutip adalah dalam negosiasi manajemen buruh mengenai upah. Biasanya, manajemen datang ke meja perundingan dengan tekad untuk menjaga biaya tenaga kerja serendah mungkin. Karena setiap sen yang dinegosiasikan oleh buruh akan meningkatkan biaya manajemen, masing-masing pihak melakukan tawar-menawar secara agresif dan memperlakukan pihak lain sebagai lawan yang harus dikalahkan. 2. Tawar-menawar yang integratif. Berbeda dengan tawar-menawar distributif, tawar-menawar yang integratif beroperasi dengan asumsi bahwa terdapat satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan solusi win-win. Dalam kaitannya dengan perilaku intraorganisasi, jika semua hal dianggap sama, tawar-menawar integratif lebih disukai daripada tawar-menawar distributif. Mengapa? Karena yang pertama membangun hubungan jangka panjang dan membuat kerjasama di masa depan menjadi lebih mudah. Hal ini mengikat para negosiator dan memungkinkan kedua belah pihak meninggalkan meja perundingan dengan perasaan bahwa mereka telah mencapai kemenangan. Misalnya, dalam perundingan antara serikat pekerja dan manajemen, kedua belah pihak mungkin akan duduk bersama untuk mencari cara lain untuk mengurangi biaya dalam suatu organisasi, sehingga ada kemungkinan kenaikan upah yang lebih besar. Bagaimana bernegosiasi? Pendekatan model proses negosiasi memandang negosiasi terdiri dari 5 langkah. 1. Mengembangkan strategi-strategi, mendefinisikan aturan-aturan dasar. 3. Klarifikasi dan justifikasi. 4. Tawar-menawar dan penyelesaian masalah. 5. Penutupan dan pelaksanaan.